Masuknya di Gunung Sugi, di situ ada Margani Rupa. Margani Rupa itu mengganti bulan, baru mereka 9 lagi. Jadi begini Pak Bo, Iya. dapat kita simpulkan ringkas bicara. Awal ini semua yang kuasai Tumi, Pak, kerajaan Tumi, Pak. Di skala berat. Tumi itu di Skala berat sana, Danau Ranau, Gunung Besagi, di Liwa. Gunung besar. Iya, skala berat, Saya Bukit pernah Besagi. kesana. Di sana. Gunung Besaginya Itu kaki awalnya dari sudah sana ada. semua. Iya. Ya, Suak, iya. ya. Betul, Suak. Saya pernah ke sana. Itu awalnya dari sana. Iya. Sekarang ini sudah perkembangan hilir, Pak. Iya. Tulang Mawat kan hilir. Iya. Hulu-hulu ini kan di sana, hulu-hulu sungai ini kan. Betul. Iya. Kita sudah di Muara Sungai. Sudah di Muara ini zaman keratuan Pak di situ. Tulang bawang ini Iya. Muara sudah. Muara. Hulunya di Suak, Di ya? sana Pak. Saya udah pernah ke sana Ya. Jadi makanya saya katakan tadi, ini perkembangan zaman batu, Waitenong namanya Pak. Itu situs batu berat. Ketika kerajaan Tumi, Pak ya, Tumi Pak ya, Iya. Tumbang, yang menyembah kayu. kayu mangsa Pampang, Iya, itu ditewaskan oleh Pagaruyung. Pagaruyung. Oh, tokoh Minang banyak pergi dari sana. Dari Minang. Daripada Daripada itulah timbulnya ada Datu di Puncak, Datu di Pugung, Datu di Panggilan, Datu di Belalau. Pimpinannya adalah Datu di Puncak. Datu di Puncak inilah ya yang melahirkan Nunyai, Subing, Bunyi, Ubang. Dia punya anak angkat namanya Bulang. Itu cerita. Lantas ini punya anak, punya nama namanya Senamo. Inilah yang nikah dengan Runjung. Senamo dari Gunung Katun ini. Baru melahirkan Pagar Dewa ini. Ini tadi Pagar Dewa ini namanya tidak ada Pagar Dewa. Namanya itu Cakat Menasuk Kalan Rarem. iya, itu cakap nasional. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya, jawabannya ya pun, ya. Jadi assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Tabi pun, assalamualaikum. Ya pun itu adalah waalaikumsalam, sama jadi menyambut daripada sambutan yang dibuka oleh si penghantar atau yang menyampaikan terlebih dahulu salam itu, ya. Itulah adat Lampung, ya. Nah, dalam sesi di balik fakta ada cerita, jadi saya di sini coba mengungkap ya fakta-fakta yang ada, kemudian di balik itu ada cerita-ceritanya, fakta-fakta tentang adanya adat tulang bawang, adanya adat Megopak, dan adanya apakah kerajaan tulang bawang itu ada atau tidak. Nah, ini nanti akan terjawab semuanya. Tapi yang menarik sekali lagi bahwa sebelum daripada era kemerdekaan RI, Republik Indonesia, bahwa ternyata lambang daripada adat Megopak itu adalah Garuda yang mengikat, menggigit kunci, dan kemudian juga berangkas. Ya, jadi Garuda, ya, lambangnya Garuda. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia punya lambang itu adalah Garuda. Nah, jadi adat atau tulang bawang sendiri, adat tulang bawang sendiri itu punya simbol adatnya itu adalah Garuda yang menggigit kunci berikut berangkasnya, gitu loh. Ya, nanti akan terlihat semuanya. Nah, apakah ini merupakan inspirasi sehingga Indonesia memiliki lambang burung Garuda? Lambang negara kita adalah burung Garuda, ya. Ini yang menarik sekali sehingga saya coba ungkap benar. Dan bahwa ternyata di tulang bawang itu ada ya tanda-tanda kerajaan yang disebut dengan monarki dan ada tanda-tanda demokrasi. Artinya apa? Ada yang bisa menyatakan bahwa tulang bawang tanpa kerajaan tetapi punya sistem. Ya, sistem peradatan perikehidupan pada saat itu, ya, pada tahun-tahun tersebut, ya. Kurang lebih tahun 18 sekian, ada yang tahun 19 sekian, ya. Jadi apa sih asal usulnya ini kan menarik sekali ya, karena apa? Rupanya demokrasi sudah terbentuk di tulang bawang jauh sebelum
Indonesia merdeka, dan jauh bahkan siapa yang menjadi sebagai ide gagasan demokrasi itu lahirnya dari negara mana ya, seperti Amerika dan sebagainya, yaitu revolusi Prancis ya, revolusi industri ya, itu juga mulai ada lahirnya demokrasi. Tapi jauh sebelumnya tulang bawang sudah ada demokrasi. Nah ini menarik sekali. Jadi sangat-sangat begitu ya, mungkin bisa saja dari fakta yang ada itu bulu saya itu bergidik ya, merinding ya, karena setelah saya melihat ternyata adat budaya tulang bawang luar biasa ya. Artinya demokrasi dapat terbangun dari ada tulang bawang sebelumnya ya, sudah ada demokrasi. Dan yang menarik lainnya adalah apa? Bahwa tulang bawang itu juga ada pengaruh Jawa ya, karena ternyata Buai Bulan yang dipimpin oleh Putri Bulan namanya itu menikah dengan Suro Menggolo dari Jawa gitu loh. Jadi, nah kemudian juga Tegamoan itu ternyata dari Pagaruyung, dari Sumatera Barat. Nah ini menarik sekali untuk nanti para netizen dapat melihat dan memperhatikan, dan penting sekali untuk terutama para pemuda-pemudi sekalian, sekalipun ya Anda bukan masyarakat tulang bawang, tapi terkhusus kepada masyarakat tulang bawang dan sekitarnya maupun Lampung ya, provinsi Lampung semuanya harus tahu tentang salah satu daripada adat dan filosofis daripada tulang bawang. Itu harus tahu ya, karena apa? Banyak hal-hal yang menarik sekali yang dapat kita petik ya. Dan penjelasan daripada narasumber pada saat saya coba mengobservasi dan mencari informasi, yaitu dari Pak Hoiri Rujungan ya, sangat luar biasa ya. Ya beliau tinggal di Tulang Bawang Barat ya, dan masih sangat kental mengetahui, bahkan bisa mengisahkan peta-petanya itu ya, ada way kanan dan way kiri. Nah itu, jadi menarik sekali ya, jangan kemana-mana ya. Coba tolong lihat terlebih dahulu. Ada cerita di balik fakta, ada fakta di balik cerita. Ini bolak-balik kita akan lihat sekali bahwa ternyata tulang bawang itu termasuk ya sumber inspirasi untuk berdemokrasi dalam bernegara. Silakan disaksikan. Dalam peta buatan pemerintahan Belanda 1915-30-42, Keramat Gembong. Kalau kita bicara Gemol, kita bicara beruang. Beruang. Gemol itu sama dengan beruang. Bahasa Lampung, Gemol. Bahasa Indonesianya beruang. Tapi dia bukan beruang. Iya. Betul ya. Kalau kita bicara Gemol, kita bicara Rusia, supaya lambang negara Rusia. Iya. Negara Rusia ya. Negara aliran kiri. Iya. Ini way kiri. Oke, iya. Menarik sekali. Oke, yang terakhir. Yang Margaji siapa? Marga Aji itu kalau saya ngobrol sama Wan Mauli dulu, Tokohnya siapa? Toko itu Minak Peduka, tokohnya. Bener apa enggak ini? Betul ya? Betul. Tuh saya ngobrol sama Wan Mauli. Ya? Ya? Iya, selamatnya ada. Di seberang sana. Diperiksa. Jadi pada zaman moyang itu dulu, menggalang mas ini tadi, ini orang meriksa ada. Menggalang abu. Jadi bisa saya simpulkan tulang bawang itu kesimpulannya itu Panaragan Pak Tio. Makanya nggak salah-salah pemerintah itu membuat kabupaten itu, membuat kecamatan itu Menggala dan Panaraga. Betul. Karena Menggala itu dari Bujung Menggala. Bujung Menggala itulah sebagai penguasa tulang bawang. Ya Buai Bulan itu tadi. Apa Buai Bulan Ilir, apa udeknya, pokoknya Buai Bulan. Tapi intinya Gunung Katun. Jadi lama pernah bicara, berarti Bulan dia Tegamoan. Ya. Bulan itu dari skala beraksa. Tegamoan itu baru hanya berkembang masa Banten ke sini, minat pola bumi berangkat ke Banten, pulang dapat gelar Adipati Pejuri. Betul. Coba cerita dulu sebelum itu. Sebelum Pagar Dewa itu apa tempat itu? Cakat Nasub Kalanaran. Kalau bicara Kalanaran itu tempat mandi Raram, siapa Raram itu?
Coba kalau kita nggak ngomong dengan orang yang ngerti, percuma lah. Iya, jadi kabik baik demuskam. Iya, jadi lu gelem wah. Dekam buat hansa sanggam wariwan mauri. Oh iya, dino lah juga ada dino. Kamu ekam buat hansa sanggam lah. Iya. Ekam sangat tertarik dengan adanya pemaparan sekam. Iya. Saya menyatakan juga awal sampai akhir. Iya. Ekam tertarik, sangat khusyuk ekam memperhatikan. Ya. Saya ekam pertanyakan kamu sekam itu. Kalau ekam tanu itu posisi tanu kak zaman milenial. Iya. Jadi untuk hal-hal saya menyatakan tua atau muda, saya tidak menjadi permasalahan. Ada yang versi A mengatakan yang tua versi A, versi B mengatakan B. Tapi kalau saya melihat menilik daripada pembicaraan yang dibicarakan yang tua ini dari awal pertama, ya kan, Sekamangunan, bahwa Tegamoan adalah adik daripada Buaya Bolan. Nah, yang selama itu saling perdebatan. Ya, mohon izin. Ada sekali saya. Hoi Runjungan. Ada Tuan Junjungan Marga. Tuan Junjungan Marga. Yang selama itu saling berdebat antara Buaya Bulan dan Tegamoan yang tidak saling mengalah dan tokoh-tokoh kami. Yang maksud ekam, yang artinya kita tidak perlu melihat daripada dari sudut dari mana dia yang tua. Tapi kalau saya perhatikan, saya menyadari kita bicara Pak Tuan Runjungan Marga ini, dia bicara dari awal abad ke-13 ya. Nah, ini versinya si Tuan Runjungan ya. Yang artinya ini semua kita ambil hikmah bahwa yang selama ini kita saling perdebatan. Ini yang selalu kita lagi bicara yang tua yang muda. Kita sudah ke Jepang ke sana ini mah. Kan gitu kira-kira seperti itu ya. Nah, yang tulang bawang sendiri kurang menguasai. Tulang menguasai yang artinya saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah dipaparkan. Ya, ini termasuk daripada narasumber yang memang salah satunya dari Buaya Bulan. Ya, narasumber kebetulan ini mantan daripada Partai Golkar, anggota dewan. Nah, yang artinya yang jelas Tuan Ekam Dijo diwakilkan oleh Segalo Jak Marga Tegamoan. Ekam langsung tak dalam hati Ekam. Ain Ekam kak merasa tersudut tidak? Enggak ada yang tersudut. Ini riwayatnya. Karena Ekam selaku Marga Tegamoan. Ini riwayatnya ini loh. Ya, Ekam Marga Tegamoan kebetulan dijual Jak Menggala Mas Tegamoan Panaragan oleh Tegamoan. Panaragan Tegamoan ini. Ngejuk ke gambaran ya. Saya akan tanyakan Dijo, bagaimana sekam melihat perkembangan daripada masyarakat adat yang ada di bumi saya bumi dengan Nyampur, ataupun daripada karena sebelum Tulang Bawang Barat berdiri kita masih menginduk di Tulang Bawang. Oke. Nah, dan kebetulan Ejo, salah satu daripada Marga Tegamoan sekarang membentuk satu federasi ya yang ada yang terdiri dari 3 marga saja. Marga Aji tidak kelihatan gimana ini. Nah, menurut sudut pandang selaku orang ahli sejarah sebagai narasumber, bagaimana saudara Hairul Runjungan melihat ini? Dan apa kami minta saran dan pendapat daripada Hairul Runjungan untuk menyatukan daripada masyarakat adat Kram yang sudah dimasukkan sebagai Megopa Tulang Bawang. Ini pertanyaannya. Kade. Ya. Terima kasih. Mantap nih pertanyaannya, ini sudah kekinian ini sekarang Ya. ini. Jadi begini. Ya. Sudah saya katakan tadi, ini alur cerita sejarah. Ya. Setelah Republik, sudah saya katakan tadi, pemerintah itu membuat 2 kecamatan saja. Menggala dan tidak melihat siapa yang tua dan muda. Betul. Ada aspek lain pertimbangan pemerintah. Kalau Panaragan ini berarti sebagai panutan masyarakat Tegamoan dan Seumpul yang ada di UD. Ya. Kalau Menggala sebagai panutan masyarakat Buaya Bulan, Tegamoan, Seumpul, Aji yang ada di Hilir. Kan begitu. Ya. Jadi pemerintah ini dari 45 sedang ngebaca. Tulang Bawang ini intinya adalah Panaragan dan Menggala. Menggala itu dari Bujung Menggala.
dari asal Putri Bulan. Dia maka beranak punya suami. Betul. Dari keturunan Putri Bulan itulah yang kami rujuk menurunkan Tegamok. Betul. Ya, dia punya asal. Tapi ada yang menarik tadi, karena tadi ada bahasa narasi sedikit tadi, mempersatukan gitu. Iya. Nah, ini apa kira-kira ya? Konsepnya. Iya, iya. Menurut pandangan Iya, konsepnya. ya, Iya. Ini saya masih bicara kecamatan ya? Ya. Kita harus sadar dulu ini dari awal. Jangan kita. Jadi dua kecamatan. Iya, jadi jangan kita Panaragan maju-maju sama dulu. Menggala. Iya. Seperti tadi kita ini banyak yang ngomong gak karu-karuan, sungai tulang-tulang hulu gak ngerti. Iya, tulang sama sungai. Berarti pemerintah sudah sangat menginginkan lestarinya sejarah adat, seni dan budaya warisan kejayaan tulang bawang di masa lampau, agar kita ini bisa mengais kejayaan masa lampau untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Ya. Kan begitu maksud pemerintah itu. Cuma kalau kita nggak nangkep apa program pemerintah, kita ngomong ke kita yang tua terus kita yang muda, memang yang tua muda itu dalam adat begitu. Kalau kita bicara ada demokrasi, nggak ada bicara tua dan muda, jadi duduk sesat di sesat. Kan begitu. Yang secara tersirat yang udah tulang bawang. Iya, pemerintah itu sih 97 sudah tulang bawang. Bukan orang yang di dalam tulang bawang ini nggak ngerti nggak mempelajari tentang pasal 18 Undang 45 dan penjelasannya. Adanya daerah biasa dan daerah istimewa. Pelajar itu. Pasal 18 Undang 45. Jadi saya lebih meluruskan lagi nih untuk yang anak mudanya juga bisa lebih mudah menyerapnya ya kan. Konteksnya begini. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa itu patokannya adalah aliran sungai dari hulu ke hilir. Mungkin bisa dikatakan pengaruhnya kepada akhirnya tadinya 2 kecamatan saja. Tulang bawang. Menggala dan Panaragan. Hanya 2 kecamatan. Kemudian baru tahun 97 ada kabupaten Tulang bawang. 99 Kabupaten Kanan. Kanan. Yang baik kiri kan? Ngerti nggak arti kiri? Ini repotnya Pak Bo. Itu pengaruhnya beruang lah di Rusia. Iya. Cep kiri itu berarti aliran sesat, aliran Kurawa, kalau istilah Jawa, aliran nggak bertuhan. Tapi dia nenek moyang sudah meletakkan tempat bertuhan di baik kiri, namanya Panaragan. Maka dulu itu saya usulkan melalui lembaga adat Panaragan, kabupaten adat tulang bawang nama Panaragan. Nah, Kalau di layar kabupaten adat berarti Lampung dari 14-15 kabupaten dan 2 kota memiliki satu otonomi adat, itu ada otonomi adat kerajaan tulang bawang. Siapa nanti kerajaan yang muncul di situ? Saya mau ke sini nih. Saya mau ke sini. Ya kan? Kalau tadi kan kita bicara kan ke Waikanan, ke Barat, kan di sini perkembangan kabupaten nih kan. Iya. Termasuk Mesudi lah ya. Iya, kita kan ngerti itu dulu Pak Bo. Nah, sekarang kalau yang di luar daripada tulang bawang, Barat, Mesudi dan Waikanan seperti ada apa Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara. Ini gimana nih? Pengaruhnya tulang bawang ini sampai ke situ apa bagaimana? Apakah Iya memang enggak juga. Tulang bawang itu kembangnya menggala titiknya. Oh. Batasannya hanya sampai dengan aliran begini, sungai Pak Bo. hilir tadi. Begini Pak Bo. 22 November 1808, Wah. Lampung resmi menjadi tanah jajahan Belanda. Jajahan Belanda. Lampung. Iya. Ya. Artinya, kalau tadinya di Pasir Banten kan, ketika masa Sultan Haji dengan Piagam Bojong, maka perdagangan Lampung oleh Sultan Haji diserahkan pada Belanda. Lada segala macam berpusat di Menggala. Penampungan lada Belanda. Iya. Gila bentengnya, Albertusnya, Menggala. Albertus. Ya. Petrus Albertus. Maka pada tahun 1808 Lampung resmi dikuasai Belanda. Belanda melegalkan adanya kedudukan pemerintahan adat marga di Lampung. Dengan membangun pasirah-pasirah marga. Ya. Maka di tulang bawang ya Pak ya? Iya. Dibangunnya 3 marga dulu. Iya. Ada yang marga buat bersirah, marga buat bergilir, marga Gamuan, bersirah marga Sewu. Baru kemudian menyusul adanya pasirah marga tulang bawang. Baru menyusul lagi adanya pasirah marga buat Belan Budi. Jadi 4 marga 5 pesirah. Betul. Ya. Pada tahun 1939 lahirlah Undang-Undang Marga untuk Provinsi Lampung. Marga Legemen di Provinsi Lampung. Sebelum itu tahun 1928 ini pemerintah Belanda menetapkan perbatasan marga-marga di Lampung. Maka Lampung ini terdiri dari 62 marga teritorial. 62 Marga teritorial. Teritorial. Oke. Ya. Maka tulang bawang ini, Megopak tulang bawang yang terdiri 5 pesirah, dia federasi Megopak
tulang bawang. Karena 5 pesisir 4 marga ini tadi, tanahnya satu blok. Tidak ada batas antar marga. Iya. Saling berdekatan. Iya, pokoknya dia ngeblok tahun sini ini federasi. Nggak ada batas per marga itu. Ini sama-sama Mauli dulu. Jangan bicara itu. Jangan bicara tanah. Bicara tentang otonomi adat. Kalau dia bicara tanah, ya nggak ketemu. Maksud saya angkat nih peta 1928. Mana otonomi adat kami? Karena kami bekas kerajaan. Nah. Jadi 62 Marga? ini 62 marga ini baru 1939 terbitlah tentang marga reglemen 1939 untuk mengatur tentang pemberitaan marga. marga reglemen. 1910 atau 1996 itu tulang bawang karena pada masa Belanda adat itu diwajibkan untuk dibuatkan kodifikasi hukum adat dibukukan. Maka lahirlah peraturan adat tulang bawang Megopak itu yang ditetapkan 1910. Masih 3 marga. 1910. Ya, tokoh-tokoh ada dia ada bukunya mungkin Ada reglemen ya. Ayun tuh anak. Segala saya skam jabarkan aja, paparkan aja kan, otomatis kan lewat buku, no kan. Jadi sempat dikodifikasi. Iya, 1910. Iya. Oke. 190 ya. 1998 buat peta. 1939 buatkan aturan. 1952 Lampung Republik ya. Pemerintahan marga itu diganti dengan pemerintahan negeri di Provinsi Lampung ini. Iya. Artiannya dari peraturan adat itu Tadi masuk negeri. Orang Lampung, maaf ya, tidak membaca penjelasan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 bahwa istilah negeri itu terdapat di Minangkabau. Iya. Kenapa biarkan adatnya jadi Minangkabau? Sehingga hilanglah hak kekuasaan adat. Betul. Tanah-tanah adat ini habis. Adat tidak punya fungsi lain untuk mengatur tanah. Karena hilang kodifikasinya. Iya. Kalau di Padang, di Minangkabau itu tetap berlaku hukum adat. Iya. Karena tersingkir dengan pemerintahan peraturan pemerintah nih ya. Tadi. Oke. Jadi Negeri. misalnya itulah kantoran Lampung sejak 52 Pasal 18. di negeri. Pasal 18 pasal 25. Lihat penjelasan alinea 2 itu. Bahwa istilah marga itu terdapat di Palembang, tentu sekali Lampung. Lampung termasuk provinsi di Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan. ya kan? Oh iya. Negeri di Minangkabau. Jadi kita membiarkan adat kita jadi negeri, berarti kita membiarkan adat kita diambil orang Minang. Kebetulan pemerintah sudah menurunkan tim balai arkeologi dari Bandung dan dari Jakarta. Pak Ilham ini Ya, salah satu pelakunya. salah satu Pak ini ya. Betul. Pelaku sejarahnya yang berangkat dari Kuala. Dari Kuala beliau ini. Tapi yang ngiran yo. Ya nggak nyambung Pak Idham ya, karena Pak Idham ini Dia menanyakan benteng apa tadi sudah kami Iya. benteng Petrus Alberto Ya. itu ada di Kuala. dia nggak menguasai dari hulu ke hilir. Ini Betul. persoalannya. Sudah saya katakan tadi. Betul. Dia harus menguasai dari hulu ke hilir. Ya. Ya. Setelah tahun 2003 itu terbit buku yang menyatakan bahwa hasil kajian tim Balai Arkeologi Bandung itu adalah berkembang fase pertama abad 3. Fase kedua, abad 7 hingga 17 di Benteng Sabut, Benteng Sabut. Gunung Katun. Iya. Yang orangnya pindah menjadi Buaya Bulan Ilir, pindah menjadi Menggala Emas. Nah dari situlah saya ngerintis pemekaran tulang bawang untuk dimekarkan jadi Kabupaten Suji dan kabupaten namanya Panaragan. Iya. Untuk Panaragan saya usul melalui lembaga adat, rapat lembaga adat, bukan rapat desa. Betul. Kenapa Panaragan? Kan untuk menjawab arti kiri. Ini kan sudah tulang bawang, ini kan sudah kanan. Panaragan ini kan aliran kiri itu aliran sesat. Biar kita nggak jadi orang sesat. Nenek moyang sudah meletakkan tempat bertuhan, namanya Panaragan. Ini saya kan lagi ke Panaragan. Ini tempat daerah Bapak ini kan Panaragan. Iya. Tapi kan nggak sesat, Pak. Iya, tapi coba aja nanti. Coba aja nanti. Itu karena budayanya tergerus Ya. oleh perkembangan budaya luar. Betul. Bagaimana kita menangkal Nah, kemajuan budaya luar ini, globalisasi? Satu lagi Pak, saya potong sedikit Pak. Tadi kan Bapak udah bilang bahwa sempat dikodifikasi secara hukum adat, kemudian tergeser tahun 52, ya kan?
Nah kemudian sekarang ini kan masih ada nih, lembaga adatnya masih ada, kemudian 4 marga juga masih luas, strukturalnya segala macamnya. Nah keberlakuan dalam kehidupan masyarakat di Tulang Bawang ini bagaimana tentang lembaga adat yang masih tetap ada sekarang ini ya? Ya adat itu tadi Pak, dia tidak bicara masalah kekayaannya lagi, dia hanya bicara tentang pernikahan dan naik pepadu ngambil gelar saja. Karena dia tadinya perlakuannya hanya itu. Iya, karena tadinya pemerintahan marga itu dia menguasai tentang pemerintahan marga teritorial. Dia berkuasa terhadap tanah, aset. Setelah hapusnya pemerintahan marga di negeri, marga ini hanya marga adat. Marga yang mengatur adat saja. Adatnya apa saja yang diatur, Pak? Ya tentang pernikahan, dan naik pengambilan gelar setan. Begawai. Pengangkatan, pegawai, ya. Iya, Pegawai. makanya tadinya saya usulkan kabupaten adat. Kalau di kabupaten adat lahirlah otonomi adat. Iya. Ketika dia lahir otonomi adat, berarti Tulang Bawang yang meninggalkan sejarah dan adat dan budaya, layak dia melahirkan daerah adat. Ketika dia tidak melahirkan daerah adat, berarti Tulang Bawang nggak berhasil. Itulah saya ngomong sama anggota dewan yang ada, nggak berhasil Tulang Bawang. Karena tidak dapat melestarikan Yang diwariskan adat dari Tulang Bawang. tapi kan cuma hanya sekedar aset atau teritorial, Pak. Nama. Kalau untuk kehidupan dalam hal ini yaitu peradatan tadi itu kan masih tak bisa dilangsungkan. Iya, tetapi dia sifatnya walaupun dilangsungkan, Pak, apakah itu sudah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat? Pemilihan yang namanya pemilihan mulai dari kepala desa, adat menetapkan di kabupaten ini barang siapa yang melakukan money politik tertangkap basah, namanya dicoret dengan tanpa syarat. Kekuatan adat, tidak ada money politik Tulang Bawang. Iya, betul. Sehingga dia bisa menjadi contoh di seluruh provinsi Lampung bahkan di Indonesia. Inilah duduknya burung Garuda menjadi kunci. Nah, ini kan udah menarik nih Pak. Ya semuanya kalau secara historical semua udah terkisahkan nih, udah terbuka nih, ya kan. Nah, tadi juga ada Bapak menjelaskan tentang tantangan-tantangan adat Tulang Bawang ini, ya kan. Sudah diangkat tahun 52, tergeserlah kodifikasi hukumnya dan sebagainya, ya kan. Tetapi sampai hari ini masih ada lembaga adat dan sistem peradatan itu juga masih berlaku. Mas, Apa dari pengetahuan Bapak nih sekarang, harapan Bapak nih untuk lembaga adat Megopak ini ke depan? lembaga adat yang ada di Tulang Bawang, baik itu Tulang Bawang atau Tulang Barat, saya mengharapkan untuk mengembalikan otonomi adat marga. Otonomi adat marga ini lingkupnya apa saja? Kabupaten. Nah, terkait dengan kan otonomi ini kan kekuasaan ya Pak ya? Iya. Kekuasaan dan kewenangan dalam hal apa saja gitu. Karena kan di Indonesia ini semuanya kan sudah menggunakan hukum positif dalam pengertian hukum adat pun sudah menjadi hukum positif. Iya. Nah, apakah termasuk di dalamnya itu hukum adat yang ada itu dimasukkan ke dalam hukum positif di Indonesia? Itu harapan Bapak? Harapan saya, Pak, di negara kita kan tentang pemerintah daerah ya, di mana masing-masing daerah punya adat budaya. Maka dalam pelaksanaan pemerintahan daerah itu diatur oleh pasal 18 dengan penjelasannya, baik 18 B hasil amandemen. Situ kan ada daerah biasa dengan daerah adat. Contohnya ada Bali, ada Jogja, Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi kita mengharapkan kabupaten kita ini, bahkan kalau perlu Lampung dimekarkan provinsi baru, dia melahirkan provinsi adat. Sehingga semua adat padunya kabupaten yang lahir dari Lampung Utara, dia menjadi kabupaten adat secara keseluruhan, jadi provinsi adat. Karena dengan cara itu, hukum adat Lampung itu bisa ditinjau dan sesuaikan selaras dengan jalannya dinamika positif. Positif. Iya, hukum positif. Jika ada hukum adat dan ada hukum nasional, jadi dua hukum yang berjalan. Iya. Artinya kalau sudah diakui, maka dia akan bisa menjadi hukum nasional. Hukum nasional. Sehingga siapapun masyarakat yang berada dalam wilayah kabupaten adat atau provinsi adat, contohnya saja, adat Lampung tidak mengatur tentang adanya perceraian. Siapa yang bercerai, silahkan diberikan surat pindah pergi dari wilayah dari Lampung. Adatnya memang begitu? Harus begitu. Enggak, sekarang adatnya memang begitu. Iya, Ya memang itu adat Lampung itu. Adat Lampung nggak boleh bercerai? Enggak, boleh. Tulen itu. Itu istimewanya adat Lampung.
Cerai itu mati, kalau bercerai hidup harus keluar dari Harus keluar dari adat, nggak boleh. Jadi Bukan orang adat, Pak. Iya. menarik. Apalagi itu Pak yang menarik yang selain itu? Sabar Pak ya. Kalau tadi kan perceraian doang tuh. Iya, sabar nih. Yang lainnya nih. Salah satunya adalah perceraian. Mengapa kita nggak boleh cerai? Karena apabila cerai, maka sang anak itu nanti akan diatur, diasuh oleh ibunya sendiri atau bapaknya sendiri atau neneknya, yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan banyaknya kenakalan remaja karena Ya, anaknya ya, kurang ya. terurus. Makanya tidak boleh cerai. Berarti Lampung mengutamakan pembangunan moral sang anak. Ya. Moral. Itulah dia hukum adat. Itulah hukum adat. Karena moralitas. Hukum adat itu moralitas. Sekarang orang Lampung pengantinnya menggunakan siger, tudung pengantin wanita yang menggunakan sisik 9. Iya. Dia menjunjung 9 marga. Berarti nama baik Lampung ada di tangan perempuan. Oh. Jadi banyak nilai-nilai positif apabila adat itu ditegakkan. Apabila terjadi perceraian, berarti perempuan itu meruntuhkan adat. Ada kepadu. Iya. Makanya saya pada zaman saya itu saya usulkan kabupaten adat. Saya nggak bisa jawab lain. Nggak ada jalan lain. Karena tokoh-tokoh Lampung itu bukan saja sejak zaman kita, zaman alam sah sudah digarap untuk membuat mempersatukan Lampung saya dan lain sebagainya. Mana? Tapi gini Pak, realitasnya sekarang ini tulang bawang juga ya. Itu kan teritorialnya juga sudah ada masyarakat Yogyakarta, masyarakat Bali, masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Banten. Lah itu bagaimana? Realitasnya nih. Iya, sabar. kan? Sabar. Iya. Makanya tadi dia adalah kabupaten adat yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Terbuka. Iya dong, hukumnya itu terbuka Bhinneka Tunggal Ika. Manakala dia berada di dalam teritorial tulang bawang, sekalipun dia dari Bali dari mana, dia akan adanya ini. berlaku adat Lampung. Berlaku adat itu karena dia Bhinneka Tunggal Ika. Dia nggak statis saja orang Lampung yang diatur. Iya. Salah itu. Jadi, Berarti buat negara sendiri dia. ya, jadi artinya adat tulang bawang pun juga terbuka. Terbuka. Untuk setiap suku. Iya, ya itulah. Belum ada itu saja, memang ada tulang bawang ini terbuka. Siapapun boleh menjadi penyembah di Lampung ini. Pak, begini Pak. Suku apapun yang datang ke tulang bawang ini, dia bisa menggabung dengan masyarakat adat tulang bawang apabila sudah memenuhi syarat. Dalam arti, toh, kalau dia sudah seperti Pak Bob sendiri sudah dirampungkan, sudah diresmikan. Bahwa Lampung tidak ditemukan bukti-bukti arkeologis pernah memiliki kekuatan politik di masa lampau. Nggak ada. Jadi nggak ada kerajaan. Yang ada hanyalah sistem pemerintahan adat marga. Oh, kerajaan tulang bawang? Tidak ada. Kalau bicara kerajaan kita bicara Hindu kesini. Dia sebelum Hindu, Pak. Masih zaman kepala suku. Kalau istilah raja itu dibawa pengaruh dari India. Itulah yang membawa istilah raja. Apa benar Pak deh begini? Itu kan tulang bawang itu kalau Bapak tadi kisahkan itu kan percampuran ya dari beberapa wilayah ya. Dari beberapa teritorial, Palembang lah, Minangkabau lah, apalah semuanya kan. Yang sehingga sekarang ini yang Bapak katakan tadi itu tulang bawang itu terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ini kan berbeda-beda tapi tetap satu gitu kan. Apakah itu sangat mempengaruhi karena latar belakang kemarin itu? Sekarang kan terbuka nih. Kalau saya datang ke tulang bawang tuh unit 2 itu ada pura, ya kan? Yang notabene juga saya banyak mengenal saudara-saudara kita dari Jawa, dari Banten, dari mana kan segala macam tuh. Nah itu kan apakah keterbukaan tulang bawang itu apakah dipengaruhi oleh latar belakang tadi? Menurut Bapak? Kalau menurut saya tulang bawang itu memang masyarakat yang terbuka sejak zaman nenek moyang. Bukan saja baru. Buktinya adatnya. Siapapun boleh menyandang gelar sultan sepanjang memenuhi syarat itu ada hukum. Artinya zaman nenek moyang memang sudah terbuka. Saya katakan siapapun itu kan menggabung dengan masyarakat adat tulang bawang asal cukup memenuhi Syarat. Nah itu. Memang sejak zaman awal memang sudah terbuka, dia demokrasi. Sebelum abad keempat kan. Tadi ada monarki, ada Iya. tulang bawang itu ada monarki, ada demokrasi. Iya, Lampung. Oh, Lampung, ya? Iya, Lampung. Kalau tulang bawang mutlak demokrasi. Yang demokrasi ini 5 klan Abung Somego, Pubian Terus Suku, Waikanan, Sukai, Tulang Bawang.
Demokrasi itu. Jadi gini Pak. Tulang bawang. Ya kayak Putri Kita mau Bulan maaf. kan dulu kan sempat menikah sama kerajaan Jawa tuh siapa? Si Suromenggolo ya. Iya. Nah, Repot kita jadi memang adat tuh situ, kita sudah pakai tapi tidak ngerti asal. Ya kita bicarakan hasil, ya repot lah. Betul. Kita nggak tahu asal tapi ya yang kita bicarakan hasil terus. Dia punya asal usul, dia bicara hasil. Kita ini bicara hasil. jadi putih apa itu? Kalau putih itu hasil hubungan tulang bawang dengan kerajaan Banten. Itu putih. Pada masa kita di pengaruh Kalau dulu ada kerajaan Banten, kok tulang bawangnya bisa punya hubungan kalau tanpa kerajaan? Iya. Iya, dia penguasanya sistemnya demokrasi. Adat ya, adatnya berarti. Iya, adat. Sistem adat ya. Sistem adatnya. Sistem adat ini kerajaan. Tapi dia tidak mengenal sistem turun-temurun. Jadi bukan monarki, jadi dia itu demokrasi. Tidak ada kerajaan dengan skema yang sosoknya itu seperti kerajaan umumnya yaitu monarki. Turun-temurun. Monarki itu turun-temurun. Iya, turun-temurun. Dulu ada Ini kerajaannya, tetapi tidak turun-temurun secara demokrasi. Demokrasi. Sistemnya yang dipakai, Sistemnya. bukan rajanya yang dipakai, tapi Bukan sistemnya. Demokrasi. Itu yang tidak kasat mata itu. Artinya kerajaan itu ada. Ada, tapi dia sistemnya demokrasi. Iya. Kalau saya baca itu Empu yang duluan kalau baru pindah Boy Bulan ke Hilir, Sabuk, baru pindah Pegar Dewa. Makanya Belanda buat 3 marga duluan. Terjawab sudah. Iya, Karena apa? ada putih tadi hubungan antara kerajaan Banten dengan tulang bawang, kita sebutnya tidak kerajaan tulang bawang, tetapi sistemnya ada hubungan. Hubungan. Hubungannya bentuknya apa? Perang atau penguasaan Oh, atau itu apa? pengislaman. Pengislaman. Tapi bukti-bukti Kalau zaman kaki tangan itu artinya gini ya Pak, Pangeran. Gua kamat-kamat itu Bisa dapat jadi buka bukti YouTube apa? kaki tangan kerajaan ya. Itu yang Iya, Banten kaki tangan sana. penguasa. Sudah jelas itu. Tuyut Mina Sengaji Paduka Raja. Ada di sana. Kalau dibuka waktu video itu orang ngabung. Wahai penguasa Lampung, wahai pejabat Lampung, wahai petinggi Lampung, bukalah matamu. Ini ada panglima besarmu dari Menggala Tulang Bawang. Namanya di depan Indomaret ini Siger Menggala, Siger Tulang Bawang ada. Itu namanya Tuyut Mina Sengaji Paduka Raja. Ada di ujung gunung Menggala. Ada di sana. Mungkin lebih dari situ itu bisa kita buka di apa? Di YouTube apa di apa itu? Minat Sengaji itu, Ya. dia masuk tulang bawang itu, dia masuk ke Sabuk. Itu maksudnya Kiai, itu salah satu Iya, jadi iya. jembatan Iya. antara Tulang Bawang dan Banten. Mungkin tua dari situ kita nggak tahu. Itu dengan akal sehat saya ini. Lantas? Berarti jembatannya itu. Dialah yang memindahkan perkembangan Sabuk ke Benggala. Dia di Benggala dibantu oleh Minak Ngegulung. Minanggulung ya dua itu. Itulah yang membesarkan Benggala. Ada. Saya punya niat. Masa di sana. Belanda. Kalau urusan saya bisa selesai. Ini apa nih yang Pak, harus ini saya perbuat di sana? nih, Bu Supri nanti dulu nih. Iya, siap. Ini kalau kita ngaji itu memang perlu pakai tema-tema, tahapan-tahapan. Ini kita mengaji sekarang nih, mengkaji. Kalau satu hari satu malam ini kita telep, kepala kita nggak sampai juga. Maka saya katakan tadi Pak Bob, pertama baca dulu tulang bawang itu, baik tulang bawang dulu. Kedua bagi dulu fase-fasenya, mana masa sebelum Hindu, mana masa Sriwijaya, mana masa Majapahit, mana masa Banten, mana masa Belanda. Bagaruyuang. Nah, kan kelihatan. Kita bicara Minat Sengaji. Oh, ini masa mana? Banten. Oh, masa Banten. Artinya abad 15 ke sini yang diceritakan. Iya. Benar, Jadi ya? sebenarnya sistem Iya, tulang sistem bawang itu itu. sudah ada. Yes, ada. Jadi kerajaan itu ada. Ada. Tapi sistemnya Terus, demokrasi. Yang bukti-bukti kaki tangannya keramat-keramat itu tadi. Iya. Penguasa ketika itu. Ya, tahu-tahu muncul ada keramat di sini kan itu saya gaib kan, tapi ada. Artinya Makan tulang keramat bawang itu dari Indonesia tuh lebih dahulu. Pertama, burung Garuda itu dari lebih dulu tulang bawang. Ya. Betul. Ya, Betul nggak? ada. Betul Ya. banget. Garuda itu kan gigit itu ya kan. Sekalipun itu gigit sama peti, tapi sebelum Indonesia merdeka. Dia kan sudah pakai adat itu. Nah, Sudah itu. pakai logo itu kan. Itu dari zaman entah. Itu. Ya. Saya yang jelas saya perkirakan sejak zaman Hindu, Iya. sejak zaman Majapahit itu Iya. warisan itu, bukan zaman Banten. Jadi sekali lagi satu lagi yang terakhir nih sebagai penutupan kita.
bahwa sebenarnya tulang bawang itu adalah sebagai asal-usul filosofis demokrasi dunia. Bisa dikatakan begitu. Karena abad sekian itu tidak kerajaan tapi sistemnya Iya, sudah sistemnya. berjalan. Sudah berjalan Sistemnya demokrasi. demokrasi. Maka wujud demokratisasi itu di tulang bawang sampai hari ini saya juga sudah merasakan. Iya, bisa jadi gelar. Terbuka. Karena demokrasi itu. Iya, demokrasi. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang tulang bawang, kita bicara warisannya saja. Iya. Burung Garuda, warisan moyang, di juga masa Hindu, Iya. masa Majapahit. Payung 3 warna, putih, kuning, merah. Kalau putih, dia pakaian marga. Iya. Itu asal hubungan tulang bawang dengan kerajaan Banten. Iya. Kalau kuning, dia hubungan kerajaan tulang bawang dengan Tiongkok. Bukan dengan pengaruh. Bukan Tiongkok. Tiongkok, Cina itu. Kuning, lihat. Cina kuning. Kalau merah memang terdapat dalam adat kerajaan tulang bawang. Kalau putih dia lambang kepala marga, Iya. kalau dia kuning, kalau Tio, kalau dia merah kepala suku. Jelas kalau sudah kepala suku kita bicara sebelum Hindu. Iya. Nah, satu lagi buktinya. Itu Imendagri nomor 17 tahun 80 itu. Tinggal itu ada makam Cina. Makam Cina enggak? Iya. Iya. Oke, saya kira itu saja. Cukup jelas ini Pak Herul nih, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Wah, hebat luar biasa, banyak sekali. Malam ini kita dapat ilmu ya bahwa sebenarnya asal usul demokratisasi itu dari tulang bawah. Itu tulang bawang. Mendunia. Jadi kan, jadi banyak hal yang nanti akan kita simpulkan, kita kisahkan ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi sumber inspirasi awal membangun kembali dinamika baru dalam kehidupan terkini ya, dalam masa yang disebut dengan masa globalisasi ya, sehingga tulang bawang akan bisa menjadi motor bagi Republik Indonesia. Pak Bob, saya tambah sedikit. Sekarang kita era globalisasi, era perubahan. Iya. Tidak ada jawaban untuk menjawab perubahan yang masuk. Kalau adat itu tidak diterapkan, tidak ditinjau, tidak diselaraskan dengan kemajuan, tergerus semua orang generasi ke depan ini. Betul. Sekarang saja yang lebih sejahtera ini orang pendatang, orang penduduk asli. Sudah sejak 2008 lahir kabupaten. Bagaimana kehidupan orang mulai dari Jakarta sampai Gunung Terang? Tetap begitu-begitulah. Daerah pendatang. Sekarang Menggala sebagai ibu kota kabupaten tulang bawang sejak zaman nenek moyang dikenal sebagai kerajaan. Bagaimana kehidupan masyarakatnya? Nggak bisa apa-apa. Semua kekayaan alam yang diwariskan nenek moyang habis. Dimiliki oleh pendatang. Jadi karena 100% itu bahasa. 100% ya. iya, jadi karena Pak Bob sudah orang Lampung, nah sama-samalah kita bagaimana mengkonsep tulang bawang ke depan. Insya Allah. Ya, saya kira Kalau di barat ini sudah disimpangkan jadi barat, tidak menjawab arti Waikiri, tidak menjawab arti gemol. Sedangkan ini gudang gemol, gudang beruang, gudang kiri. mau kiri. Iya kiri. Jadi tulang bawang, Berarti gudangnya uang. gudang penyakit. Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih lah ya. Yang lebih kurang bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak bagus kan.